meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan lebih besar lagi. Karena apa? Karena saya butuh momentum. Bisnis itu ada momentum, ya kan? Ibaratnya tsunami. Tsunami itu semua ke bawah loh. Kasur ke bawah, sapi lewat ke bawah, ya kan? Rumah ke bawah, semua ke bawah. Karena apa? Sedang ada yang namanya hentakan. Nah, bisnis juga sama. Ini Volten belum meledak, baru tanda-tanda, ya kan? Baru tanda-tanda. Nah, kalau orang masuk di tanda-tanda, berarti dia akan ke bawah, gitu loh. Jadi ada bisnis itu ada gelombangnya, ada gelombang naik, ada gelombang turun. Ya, ada gelombang turun. Nah, kalau orang bergabung di saat gelombang turun, mau Anda cerdasnya kayak apa, pengalaman nggak bisa, maka bawa naik. Karena memang gelombangnya lagi gelombang turun. Nah, itu gambarannya begitu. Nah, Volten ini itu sebetulnya kan saya bukan orang pertama. Sudah ada orang sebelum saya betul. Cuma mereka menganggap Volten itu biasa. Gitu loh. Bonusnya meng telu, ya kan? Bonusnya meng telu, dan kalau apalagi orang yang katanya ini kecil, katanya ini. Nah, saya beda. Waktu saya ketemu bisnis ini, saya pelajarinya dengan istilahnya ya, dengan dalam. Jadi ibaratnya kita itu pendekatan cewek itu dengan pertama lihat, kayaknya nggak terlalu cantik, misalnya nggak terlalu cantik, misalkan. Iya, makasih Pak. Tapi karena saya dengar nih, ini anaknya orang baik nih, misalkan gitu kan. Jadi saya berusaha untuk mencari lebihnya dari anak itu di mana. Nah, pelajari. Begitu semakin dipelajari, ternyata cantik tau, gitu lah kan. Ya kan? Nah, jadi kecantikannya itu semakin terlihat justru, ya kan, bukan di kesan pertama, tapi setelah di dalam. Ya kan? Nah, mungkin saya dan tim adalah orang yang berhasil memahami karakter daripada Volten. Di samping kemarin kita kasih usulan-usulan juga yang akhirnya diterima secara internasional juga, ya kan? Sehingga sejak saat itu, sejak kita kerjakan, di sini mulai terdengar ya, mulai heboh. Ini sekarang mulai heboh. Iya. Betul kan? Mulai heboh. Mereka mulai galau. Ya, mulai heboh. Orang-orang udah mulai ngintip-ngintip. Iya, betul. Bahkan orang leader-leader yang di perusahaan sebelum perusahaan lain pun ini pada ngintip-ngintip. Ini hari ini ada orang yang hubungi saya. Oh, langsung. Ada orang hubungi saya, ya kan? Nggak tahan. Nah, jadi ibaratnya wanita tadi yang dianggap orang tadinya nggak cantik, itu tiba-tiba berubah menjadi gadis yang mempesona, ya kan? Karena apa? Karena ada orang yang bisa membuat wanita itu semakin menjadi semakin kelihatan cantik, dandani. Nah, Volten ini sekarang ini termasuk seksi banget. Nanti kalau kan akhir tahun kita mau bikin visa ya, Volten International Star Awards. Itu jadi misalkan itu akan dihadiri oleh 8 negara di mana Volten ada. Kalau belum tambah negaranya lah ya, 8 negara, Indonesia tuan rumah. Sehingga nanti kalau ada orang-orang Indonesia bahkan luar negeri, ya kan, dapat reward mobil, itu berarti mobilnya dari panggung, berjejeran itu di panggung. Nanti mobil Pak Anda kan dari situ. Amin. Ya kan, Pak Kirman juga. Iya. Teman-teman juga kan. Amin ya Allah. Kalau nanti sudah dijejer-jejer begitu dan disiarkan secara langsung, entah lewat Facebook atau lewat apa, udah itu berhasil ledak, harum. Nah, sehingga kita bergabung di praledakan, bukan pasca ledakan, gitu ya. Kalau di praledakan dan kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, saya pikir kita akan menikmati manisnya bisnis ini. Apalagi sistem yang dipakai oleh Volten ini kan binary hybrid. Binary itu terkenal cepat. Tapi kita bukan sekedar binary hybrid. Kita ini triple binary, bukan double binary, tapi triple binary. Ini biasanya kalau habis kayak gini biasanya ada meeting, saya tidak akan nggak ada meeting, saya nggak mau. Tolong selesai acara kita meeting, kita mau jelasin Iya, sayang. ke teman-teman, ya ke teman-teman bahwa bisnis kita
bukan sekedar binary. Orang ikut binary aja bonusnya bisa besar. Tapi binary itu kelemahannya adalah pasti gede satu, Pak. Ya, sebelah ya. Gede sebelah. Dan yang ini kecil ngejar nggak kena ini. Nggak kena. Lebih parah lagi dia kerja sendiri karena yang ini juga mikirin masing-masing. Nggak ada kerjasama yang dalam, nggak ada. Tapi kalau triple binary, saya bisa kerja di kedalamannya Pak. Bahkan suatu ketika ada orang yang tidak dikenal Pak Firman bisa saya pegang. Ya kan? Bisa saya pegang. Ini hebatnya punya kita. Karena kita punya yang namanya 3 titik boleh ambil. Kita sendiri. Ada 3 titik. Ya, jadi teman-teman yang masih punya satu akun, saran saya 3. Dari mana uangnya untuk jadi 3? Itu bukan urusan saya. Nah, urusan saya adalah memberitahu bahwa memang perlu 3. Supaya apa? Ini jadi triple binary, Pak. Maksimal. Kalau Bapak cuma ngambil 1 ya binary. Tapi yang ngatur di bawahnya kita juga, maksudnya. Iya. Ya, nanti itu teknik berikutnya ya, dan kita boleh pasang di mana-mana, kiri, kanan, luar, dalam, jelas. Tapi kalau binary murni itu bisanya cuma kiri atau kanan, Di luar saja. di luar semua. Tapi kalau ini keluar, dalam, tengah bisa masuk, boleh. Tinggal ditulis referralnya siapa. Nah kalau Anda punya referral 10, repeat order, kita dapat 350.000. 350.000 kali 10, 3.500.000. Kalau kita punya 100, 35 juta. Setiap bulan. itu baru dari bonus nomor 1 dong. Bonus nomor 1 itu kelihatannya besar, Pak. Kelihatannya paling besar kan? Kalau Anda baru ikut di bulan pertama, bonus paling gede adalah nomor 1. Betul. Bonus nomor 1. Tapi kalau Anda sudah paham cara jalankan bisnis ini, bonus nomor 1 itu kecil banget. Bonus bulan pertama saya itu 70% itu dari nomor 1, bonus nomor 1, bonus referral. Malah 80%. Ya kan? Bonus bulan kedua kebalik. Ya kan? 70% itu dari bonus nomor 2. 70%. Ya 30-30% itu adalah bonus referral. Bulan ketiga saya lebih dari 90% itu dari bonus kedua dan ketiga. Jadi kalau orang paham jalankan bisnis ini gila. Saya katakan gila. Saya bersyukur karena puluhan tahun itu ikut bisnis yang sulit. Sekarang gampang ya. Gak berkembang ya. Tapi bangga ya. Saya selalu ikut bisnis breakaway yang mengajarkan leadership, yang mengajarkan sikap, yang mengajarkan kepemimpinan, mengajarkan kerjasama, erat, training, gitu loh. Dan bersyukur di sana pernah sampai puncak prestasi. Artinya hal yang sulit saja kita bisa. Begitu lihat banner yang ini, yang saya bilang tadi di depan, saat saya ngomong bisa, berarti hati saya juga bisa, ini bisa. Itu namanya sinkronisasi. Ya kan? Sinkronisasi. Nanti teman-teman lihat aja. Walaupun tak tanya, bisa. Yakin. Tapi kalau itu ibu nggak jalan, berarti belum gaduh antara pikiran yang yakin, hati yang yakin, dan mulut yang yakin. Sehingga tidak bisa bergerak. Karena apa? Nggak sinkron. Nah, perjuangan Anda yang baru mulai ini bagaimana mensinkronkan antara bisa Bu? Ya. Yakin Bu? Yakin gitu. Meskipun hatinya juga yakin. Sehingga ada apa ganjalan yang ngomong. Saya punya jaringan, belum bergerak. Karena apa? Nggak sinkron. Produknya dia udah yakin, ini udah yakin, ternyata apa? Dia nggak yakin dengan marketing plan-nya. Mosok sih kayak gitu bisa gede. Begitu tak jelasin dengan detail, baru dia jalan. Ternyata salah paham selama ini. Salah paham. Jadi ciri-cirinya adalah kalau Anda nggak bergerak ngotot itu berarti Mas belum sinkron. Belum sinkron. Saya baru kemarin sinkronnya. Training Saya mulai langsung sinkron. Begitu saya memutuskan bergabung, saya langsung sinkron. Saya tipenya adalah kalau tidak yakin nggak ikut. Saya iya enggak. Itu saya Pak. Gitu loh kan. Nah 3 bulan saya jalankan bisnis ini, hasilnya jauh daripada yang saya duga. Jauh. Dan ini mengerikan hasilnya. Mengerikan.
apalagi yang kemarin sudah saya ajarkan, kita kan cuma 3 ya, 3 titik. 3 titik berarti ini 2, berarti kan 4 jalur. Ya kan? Ya. 2 jalur di mana? Di Anda 2 jalur di Anda 3, dan 2 jalur di Anda 1. Berarti aslinya 6 jalur, makanya saya bilang triple banner. Anda bisa dapat bonus dari titik ini, dapat bonus dari titik ini, dapat bonus dari titik ini. Bisa 3-3-nya. Kalau naik mobil ada apa nih? Kalau hujan, wiper. Wiper itu maksudnya Anda nyampluk kiri dapat, nyampluk kanan dapat. Lo ini, itu yang membuat tiap hari dapat duit. Cuma masalahnya teman-teman nanti ada step by step dulu bikin bis. Ya kan? Jadi sementara untuk yang pemula meyakinkannya dari apa? Ya, dari apa? Dari produknya, dari ya siapa yang ngajak, ya kan? Dari siapa orang-orangnya yang berada di sini. Saya jatuh cinta waktu di Malaysia. Ketemu Pak Ismail Ceyani, udah. Kita udah langsung energinya tuh langsung dapat gitu, langsung dapat gitu. Ini owner yang saya idam-idamkan. Nggak sombong. Orangnya kalau ada orang ngomong dengerin, bos lo ini. Orang ngomong itu nggak pernah dipotong. Sampai selesai sambil manggut-manggut begini. Ya, yang kayak Pak Dokter dulu tanya soal jurnal, dokter ngomongnya panjang lebar. Jadi beliau cuma begini-begini loh. Begitu dokter udah selesai ngomong, beliau cuma tunggu sekejap. Beliau cuma ambil buku, ini jawabannya. Makanya kan ada foto yang dokter lagi pegang jurnal itu loh, jurnal scientific yang dari JMAT itu. Gitu. Ini jawabannya. Cuma gitu. Saya jujur aja terpesona dengan Pak Ismail. Dan semakin Pak Balin semakin banyak cerita tentang beliau, saya semakin takut dengan beliau. Luar biasa menurut saya. Ya, jadi standar yang diperlukan untuk kita berhasil di sebuah bisnis terjawab. Satu-satunya yang menggagalkan kita tidak berhasil itu kita sendiri, karena kita nggak siap. Ya kan? Nah, jadi saya mendorong teman-teman yang sudah ikut, ayo digas cepat. Yang belum ikut cepat ikut. Ya kan? Lari bersama maksudnya. Lari bersama. Mumpung kita masih ibaratnya pesawat itu masih di landasan. Ring pertama ya. Masih di landasan ini. Kalau kita udah terbang nanti sudah jadi apa? 1 star, 3 star. Bukan kalau nanti teriak-teriak, Pak, Anda aku dibantu, bukan saya nggak mau. Saya udah kerjanya kemarin gitu loh kan. Kalau sekarang disuruh kerja, saya ingin menikmati, betul nggak Bu? Karena bisnis ini, ya kan, tagline-nya adalah bekerja untuk tidak bekerja. Di sini kan pegawai, oke. Apa salah satu yang membuat Ibu rajin bekerja, kemudian sampai bertahun-tahun? Supaya nanti dapat pensiun, betul kan? Coba kalau kemudian tiba-tiba tempat di mana Bapak Ibu kerja ngomong, ya kan? Bapak Ibu, ini saya mau kasih pengumuman keputusan terbaru. Kita hanya akan memberikan, ya kan, gaji atau apa, ya selepas Bapak Ibu kerja. Begitu nggak kerja ya, saya nggak kasih, misalkan gitu. Uang pensiun udah ada, sangon udah ada. Gelisah nggak kira-kira? Gelisah, temen udah mulai gelisah cari, betul nggak? Itu salah satunya kenapa orang bisa bertahan bekerja sampai lama. Orang tua saya guru SD sampai pensiun itu salah satunya apa? Biar dapat Ya karena ada pensiun. Bahkan sebetulnya udah capek sekali itu, tapi kan syarat itu dapat pensiun harus kerja sekian tahun pun ya kuat-kuatin, betul nggak? Kan seperti itu. Nah bisnis ini pertanyaannya adalah apakah bisnis ini bisa begitu? Nah ini yang menarik. Tagline dari bisnis ini adalah bekerja untuk tidak bekerja. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Yeah. Bekerja untuk tidak bekerja. Freedom. Ya, tagline-nya adalah bekerja untuk tidak bekerja. Maksudnya gimana Pak Anda? Kita bisa pensiun. Jadi 20 tahun di bisnis jaringan, jadi bisa membuat satu parameter. Kapan seseorang nggak ngerjain lagi tapi bonus tetap masuk. Ya. Sebetulnya di bisnis saya yang dulu itu, saya udah masuk kategori itu sebetulnya. Tapi pandemi membuktikan bahwa perusahaan itu nggak kuat saat
ketemu pandemi. Salah satunya apa? Marketplace. Marketplace itu yang menghancurkan bisnis itu salah satu. Nah, Volten luar biasa dari awal. Beliau sudah concern untuk membasmi, tapi membasmi itu nggak bisa langsung bersih. Harus Karena terus dia akan disapu ya. tumbuh terus. Tapi kita juga punya cara untuk basmi, ibaratnya sapu. Ruangan itu nggak pernah bersih-bersih. Baru disapu, dipel aja muncul debu lagi. Tapi ya kita tiap hari nyapu dan sama dengan Volten. Seperti itu. Marketplace nggak akan pernah bersih. Tapi kalau kita rutin nyapu dan ngepel, ya tetap ya dia nggak akan pernah mengakar gitu loh kan. Nggak pernah sampai ngoyok gitu loh. Jadi nggak ada yang itu. Apa? Tetap ada Bu, tapi dia nggak akan bertahan lama karena kita punya tim buzzer. Ya, punya tim buzzer. Nah, yang membuat perusahaan-perusahaan pada nggak sanggup karena apa? Dia dibiarin. Iya. Dibiarin saking besarnya marketplace sampai akhirnya mereka bekerja sama dengan perusahaan, ada orang dalam yang bekerja sama. Jadi susah dikasih. Nah, Volten dari awal saya join, bagaimana concern perusahaan, siapa kita akan benahi. Dan sekarang kita udah punya cara. Tapi sabar, kalau memang ada muncul laporin, tapi nggak usah mempertanyakan, pasti akan diberesin. Pasti ada sih beberapa di Selalu. Dan saya minta teman-teman di grup jangan sampai memprotes soal marketplace. Itu bikin sakit hati direktur kita. Karena dia udah mati-matian melakukannya dan sudah punya cara. Tapi tolong pahami bahwa lantai itu sekalipun di sapu sampai bersih itu nggak akan pernah bersih. Nanti ditinggal semenit aja udah muncul debu lagi. Terus kita dimarahin. Oh, ini nggak disapu. Marah nggak Bu? Marah udah jauh. Maksudnya begitu. Jadi teman-teman kalau di grup tolong jangan memprotes marketplace. Iya. Laporkan aja Pak ini ada dijawabin kabel. Supaya tidak menyakiti perasaan tim yang memang sudah maksimal bekerja. Iya. Ya. Nah, bisnis ini bekerja atau tidak bekerja, Bu, kita kerja keras 2 sampai 3 tahun. Ya kan? Kita nggak mau mendahului itu kan, Pak. Tapi saya yakin 2 sampai 3 tahun kita ngerjain dengan benar pensiun. Saya udah gambarkan kemarin kalau di meeting sekilas aja. Pak, boleh? Ya, silakan. Saya satu arahan. Saya kan kerja, suami saya itu jualan nasi kuning, nasi uduk di satu tempat. Dan saya masih kerja sendiri juga sama, jadi suka masak, ada yang membantuin segala macam. Kemarin kan libur ya. Ini kan baru dimulai. Jangan buru-buru berharap banyak secara hasil. Tapi yakin untuk kedepannya memang harus. Saya pebisnis Bu, istri saya punya restoran, ya kan? Ada 2, 3 malah, ya kan? Nah, sibuk nggak? Sibuk kan? Tapi baru kali ini, boleh dibilang, aku juga heran, ya kan? Mungkin baru hari ini ibu kaget ya, bapaknya ikut ya, datang maksudnya mau datang. Saya kaget dengan istri saya, Pak. Saya dulu ikut helm, ya kan? Istri saya cuma dukung-dukung aja gitu loh. Tapi di Volten, boleh dibilang dia itu ngeblend. Saya nggak ngajak dia. Saya cuma cerita doang. Aku sekarang di rumah. Bisa ngeblend gitu loh. Ngeblend tuh gimana ya? Dia tidak sekedar tahu suaminya jalanin, tapi dia ikut mau jalan. Aku juga heran di sini. Sinergi enak ya. Dari situ saya udah merasakan happy-nya gitu. Ini ada sekarang happy-nya keluarga apa sih? Happy-nya keluarga apa coba? Salah satunya. Ini nggak usah bicara uang dulu. Bersama dengan Saat suami dan istri itu ada komunikasi yang nyaman. Itu sudah. Betul. Karena apa? Yang namanya nggak punya duit. Itu kalau suami istri nggak meributkan kan ya nggak apa-apa lah seadanya. Tapi kan komunikasi. Dan saya di bisnis ini benar-benar dengan ini bisa benar-benar ngeblend gitu loh. Benar-benar sangat, dan bagi saya itu sudah tanda-tanda gitu loh. Tanda-tanda Tuhan izinkan ini bisnis saya jalankan. Itu yang saya akhirnya kita doa sama istri saya, Mak, kita harus tanya Tuhan. Kalau bagi saya udah merasakan jawaban. Tapi membuat tiba-tiba dia punya semangat, pengen ini cerita sama teman-temannya. Ini bagi saya luar biasa gitu loh. Yang selama ini cuma dukung-dukung doang. Ini ikut serta. Ini kita doa bareng dan sebagainya. Dan saya waktu itu ngobrol dengan istri saya, Mah, kalau yang namanya bisnis yang Tuhan izinkan kita bisa berhasil, bahkan kita nggak lengkap pun diperlengkapi.
Itu contoh gini. Ada orang alasan nggak mau ikut bisnis ini, nggak bisa ngomong, nggak bisa meyakinkan, nggak bisa ini dan sebagainya. Tapi kalau bisnis itu adalah jawaban buat dia, ya kan? Jawaban buat dia. Orang nggak bisa ngomong bagus, ya kan? Orang nggak bisa jualan, ya kan? Dan 3 bulan ini, kalau saya mau kasih kesaksian, ini penuh dengan keheranan saya. Penuh dengan keheranan. Artinya, saya merasakan sampai berpikir itu orang datang dari mana ya? Sampai ada saya punya jaringan di Sulawesi. Iya. Di Sulawesi, ya kan? Saya kan punya jalur 4 nih ceritanya, jalur 4. Jalur yang ini nggak gede, waduh, memprihatinkan. Ini tumbuh Kang Novan, ini lumayan. Ini kecil aja nggak tumbuh. Tak suntik ya nggak tumbuh, itu nggak tumbuh. Kita akhirnya apa? Saya berdoa, Tuhan saya udah mau upayakan, ya kan? Tapi yang saya tangkap apa? Yang saya tangkap ya ini suara hati, kalau saya katakan suara Roh Kudus, ya kan? Itu di hati saya mengatakan, merasa khawatir, gitu loh, merasa khawatir, gitu loh. Saya udah lakukan, ya berdoa, ya ikhtiar dan gunakan segala keahlian saya. Ini kalau saya ngomong cukup meyakinkan ya? Iya. Orang saya ini kalau meyakinkan, meyakinkan. Tapi ini luar biasanya, gitu kan? Khusus untuk jalur yang ketiga ini, yang keempat ini, kok sulit gitu loh. Sini gampang. Yang ini berat. Suntik nggak jalan, menu nggak jalan, ini nggak jalan. Sampai titik di mana saya menyerah. Menyerah itu artinya bukan menyerah tidak mau bergerak. Menyerah, saya serahkan sepenuhnya. Tahu apa jawabannya? Tiba-tiba saya dapat messenger. Messengernya berbunyi, ini saya bisa buktikan. Tapi itu dulu, sampai selesai. Malam Pak Andang, perkenalkan saya Fauzi. Ini nomor WA saya. Tolong jelaskan Volten. Minta ya. Iya. Nah, kan? Terus akhirnya itu pun saya masih nyantai jawabnya, nggak kemudian wow itu ini nggak biasanya. Ya. Terus akhirnya apa? Akhirnya tak WA, saya bilang nanti saya jawab. Tapi saya mau ibadah keluarga dulu. Malamnya baru tak jawab. Lewat WA. Saya tanya, Mas Moji, ini dipelajari dulu, tak kirimi video, tak kirimi YouTube, tak kirimi presentasi dan sebagainya. Apa dia jawab? Ya kan? Aku udah pelajari selama ini. Ternyata dia sebelum ketemu saya dia short tentang Volten, Pak. Short tentang Volten. Dia cuma bilang, Pak, saya mau join. Gitu loh, luar biasa kan? Tak pikir dia bercanda. Suatu ketika saya bikin Zoom dengan Wendy, saya bilang sama dia, Mas Oji, coba ikut sini biar sekalian tak jelasin. Ternyata dia bawa beberapa teman masuk. 2 hari kemudian dia posting 12 atau 13 basic. 13 akun basic. Iya. Saya cuma pikir, ini orang dari mana ini gitu loh. Gitu loh. Iya. Tiba-tiba dikirimkan ya. Saat Tuhan ingin kita berhasil di bisnis dan diizinkan saya berhasil, Tuhan perlengkapi. Makanya saya paling nggak suka orang mengeluh, karena dia tidak percaya punya Tuhan. Udah itu aja. Gitu loh kan. Itu yang saya praktekkan dalam hidup saya. Ya kan? Justru kadang saya tidak berhasil di saat saya menggunakan segala kemampuan saya, segala kehebatan saya. Sepertinya berhasil, tapi tidak. Nah ini yang saya ingin tanamkan ke teman-teman. Itu. Kenapa saya menikmati bisnis ini? Enjoy dengan istri, gitu kan. Kami sekarang enak banget semua. Senang banget. Nah siapa tahu ibu dengan bapak juga begitu. Jadi jawabannya panjang lebar ini untuk saya mendasari. Jawabannya adalah ibu dan bapak berdoa. Saya nggak bisa jawab secara ini. Ibu dan bapak berdoa. Kalau Tuhan izinkan, harus bagaimana? Gitu. Tapi secara manusia, ya memang pendapat ibu setuju begitu menjalankan ya harus fokus ya benar. Tapi fokus kan tidak perlu sepenuh hari. Ya. Bisa jadi 1 jam itu bisa diubahkan jadi luar biasa. Apalagi sekarang kita setiap Selasa malam ada Zoom Selasa malam. Jadi kalau ibu ingin ketemu saya, ingin ketemu Kang Novan, ada di situ Zoom, ya kan? Setiap Selasa malam ketemu. Gantian kita bicara. Tugas ibu sama bapak itu adalah ketemu orang,
Ih, aku baru saja ketemu dengan sebuah bisnis luar biasa. Dari luar negeri di sana sukses besar, baru mulai di Indonesia. Nah itu seperti apa bisnisnya? Ketemu di Selasa malam, tak kasih linknya, kan gitu. Menawarkan ke yang Iya, ya yang orang maksudnya baru. lumayan apa ya, kayak apa namanya udah ada nama, terus kita bawa apa kayak bisnis bawa. Iya, saya begitu. Saya pertama kali jalankan bisnis ini, saya gunakan Pak Edi. Dulu belum ada jadwal Selasa malam. Saya gunakan Pak Edi, Pak Direktur. Saya bilang, Pak Direktur, Bapak upline saya ya? Loh kok gitu Pak Anang? Loh kan saya nggak punya upline di Indonesia. Terus saya mau minta tolong siapa? Ya kan, orang Malaysia mau bantuin saya nggak yakin. Karena gaya Malaysia beda dengan gaya Indonesia. Yang paham orang Indonesia adalah orang Indonesia. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ketemu teman saya, aku baru kenal bisnis dari Malaysia ini udah berhasil di sana. Jadi kata kunci saya adalah di sana sudah berhasil, tapi di sini baru mulai. Itu kata kuncinya saya. Di sana udah berhasil, ini ada videonya. Nah nanti tinggal dibagikan aja videonya. Tapi di Indonesia baru mulai. Loh bisnisnya seperti apa? Nanti saya kenalkan dengan orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Direktur Volten Indonesia. Oh gitu, iya. Ya kan? Paling dia tanya tak jawab. Produknya kopi sama susu. Kopi ini enak ya. Susunya tolak. Gitu lah. Kan gitu lah kan. Cuma begitu. Setelah itu apa? Sebentar ya, aku tak telepon direktur sebentar. Ya kan? Kadang saya bilang jangan dimatiin, tak telepon. Pak Direktur, nanti malam jam 8 kosong nggak? Kosong Pak Andang. Oke. Jam 8. Gitu loh kan. Jadi deal dengan satu orang. Tapi kan saya nggak mau rugi. Masa memperkenalkan dengan direktur cuma satu orang. Saya kerja lagi begitu. Tak telponi konco-koncoku. Aku baru saja kenal dengan perusahaan dari luar negeri begini-begini, Indonesia baru mulai. Seperti apa bisnisnya? Nanti malam ini linknya. Ini linknya. Langsung masuk ke situ. Begitu masuk ke dalam Zoom, yang saya bilang, yang kemarin di meeting, teman-teman terima kasih hari ini sudah memenuhi undangan saya. Dan di dalam ruangan ini kita beruntung karena ada orang nomor 1 di Indonesia yang membawa Volten di sini. Anda akan dengar langsung seperti apa Volten. Bla 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 bla. Saya serahkan Pak Edi. Begitu Pak Edi bicara, langsung beliau bilang, Anda beruntung sekali diundang langsung dengan Pak Anda. Saya kenal baik siapa Pak Anda. Nah gitu loh. Cuma dibolak-balik gitu doang. Tapi izinkan saya menjelaskan 20-30 menit tentang bisnis Volten. Beliau kan jelasin yang cepat. Selesai. Ya, saya selesai menjelaskan tentang Volten, silakan yang mau tanya jawab. Saya jadi MC lagi. Teman-teman oke, udah jelas kan? Silakan mau tanya. Ya kan? Gitu saya lakukan itu tiap hari. Saya pernah sehari 3 kali. Ya kan? Siang, Pak Edi ada waktu? Ada. Sore jam 8? Ada. Malam-malam lagi Zoom itu, saya sempat WA Pak setelah ini 1 jam lagi ada waktu, nggak ada. Saya undang yang lain. Itu kerjaan saya. Itu kerjaan saya. Sebulan pertama saya untuk makan Pak Edi sampai kewalahan beliau. Akhirnya beliau bilang, Pak cukup ya Pak. Pak Andangnya lanjutkan. Nah akhirnya saya bikin jadwal Selasa itu. Gitu. Tinggal besok tanya kan, gimana? Ya kan? Atau setelah berprestasi saya tanya, gimana setelah jelaskan Pak Edi? Menarik kan? Menarik. Oke, sekarang kendalanya nggak apa? Saya bilang, oke, yang menarik apa? Produknya atau bisnisnya? Produknya, bla 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 bla. Yang menarik produknya yang mana? Yang susu misalkan. Kenapa? Kemudian bisnisnya gimana? Ya cukup menarik sih. Kamu pingin dapat keuntungan langsung atau pingin bisa dapat mobil bla bla bla? Pingin dapat mobil bla bla bla, gitu kan? Oke, sekarang nggak ada kendala kan? Saya bilang, saya selalu ngomongnya begitu. Nggak ada kendala kan setelah mantep ini nggak ada kendala kan? Saya nggak bilang kamu ada kendala nggak? Saya bilang nggak ada kendala kan, keuangan nggak ada masalah kan, ya? Nggak ada masalah kan, 2,3, ya kan? Ya kalau dia jawabnya agak lama itu berarti ada kendala gitu kan, ya kan? Nah jadi kalau orang kayak gitu kira-kira ada keuangan, saya akan bilang ke mereka, udah gini aja, kamu mulai dari apa yang kamu punya. Maksudnya gimana Pak Anda? Kamu punya uang berapa? 200, nih 2 kotak. Kamu udah nyimpen uang 200 ke saya. Terus diapain Pak Anda? Diminum. Bukan dijual, diminum. Karena kalau dia nggak minum, dia nggak ngerasain, gimana dia meyakinkan orang? Terus udah saya minum gimana Pak? Habiskan. Habiskan gimana? Habiskan bersama teman-temanmu. Ajak temennya ngopi, ajak temennya nyusu. Kalau dia tanya-tanya tentang bisnis, kenalin saya.
kan gitu. Ternyata ada yang klien saya, ada yang akhirnya beli, ada yang akhirnya ada yang join, ada yang tertarik, sudah siap bayar, bahkan dia keluarkan uangnya, Pak sekarang Pak saya mau ikut Pak, sementara dia belum join gitu loh. Saya langsung bisik-bisik, Bu gimana Bu? Nah orang biasanya kalau di bawah orang yang diajak sudah ada yang membayar, dia panik, ya kan? Ini seperti orang rumah sakit harus bayar. Kalau rumah sakit harus bayar, dia cari nggak? Cari. Gimana caranya? Soalnya apa? Ini udah nggak tahan pingin masuk Bu. Atau langsung saya, jangan, kalau saya kenalin. Ya sudah, saya kasih waktu 1 hari ya Bu. Dia cari. Dia bukannya nggak punya uang Bu, saya nggak percaya Bu. Dia belum menganggarkan. Di rumah itu banyak uang Pak. Kalau nggak percaya, ya kan? Apa? Ya kan? Kulkas bekas itu bisa jadi uang. Sepeda bodol jadi uang lah. Ini kita belum mau usahakan kan? Ya kan? Paling terakhir ngomong begini, oh ini uang Pak untuk persiapan sekolah anak saya. Nanti masuk SMA. Loh sekarang kelas berapa? Baru 1 SMP. Oh masih lama dipakai dulu Bu. Loh, kan kadang begitu kan. Jadi kita sebagai calon applicant kita membantu dia cari solusi. Kan begitu. Itu yang saya lakukan. Dan di saat ngobrol-ngobrol begitu saya selalu menyambung hubungan dengan yang di atas. Jadi kalau ada orang tak ajak bicara dia begini terus. Oke, monggo. Ya, ini terus kelihatannya cuek. Saya bicara dengan yang Tuan ini lanjutin apa cukup sekian gitu kan. Cukup sekian sudah Pak. Terima kasih sampai ketemu lagi Pak. Ya kan? Tapi jangan kaget. Karena kita doakan orang itu, suatu ketika dia bilang pandang ada waktu ngopi. Oh, siapa yang mengerjakan ini? Itu yang saya katakan penuh dengan keheranan saya di situ. Ada orang yang cueknya luar biasa. Bisa tiba-tiba Pak bisa ketemu. Muka datar. Itu loh. Makanya kita belajar agama, belajar apapun yang hubungannya dengan kerohanian, dipraktekin lah, gitu kan, dihidupin. Jangan kayaknya ngajinya kenceng, ya kan, kitab sucinya kenceng, begitu ketemu masalah dia lupa kalau punya Tuhan. Kan begitu kan? Ini sebetulnya kesempatan kita mempraktek, menghidupi nilai-nilai. Jadi kalau dibilang pandang hebat enggak juga, ya kan? Nah, sananya yang hebat. Makanya kalau saya dipuji-puji nggak tak terima, nggak tak telan, pasti tak balikin. Kan gitu. Ya, Mas Firman apalagi teman-teman punya Mas Firman, ini luar biasa. Ya kan, setiap hari ada di kantor. Kan? Ya, kan? Punya kantor beliau itu. Bahkan urusan masang stop kontak beliau. Luar biasa. Rajin orang rajin loh. MacGyver segala macam. Paling enak itu punya apa rajin. Paling enak. Gitu. Tapi ya jangan dimanfaatin gitu loh kan. jangan dimanfaatin, maksudnya jangan dikerjain gitu loh. Ya kan? Tapi ada jaminan bahwa teman-teman terurus. Ya, seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti Ibu dan Bapak berdoa. Bapak bisa hadir ke sini pun itu bagian dari Tuhan bekerja, Pak. Amin. Betul ya. Nah, segala teknis nanti Mas Firman. Ya. Teknis ya. Sama Bu